Teori umum pendidikan, presentasi dari kelompok 3. Adapun anggota dari kelompok 2, Eka Suarnianti, Rospita Sari, Nur Saleha, Risma Septiani Safitri. Ada beberapa poin penting yang akan kami bahas. Yang pertama ada teori umum pendidikan, yang kedua tujuan pendidikan, ketiga asumsi tentang sifat manusia, terakhir ada 2 pendekatan terhadap teori umum pendidikan. Teori umum pendidikan. Teori umum pendidikan adalah sebuah kerangka kerja teoritis yang bertujuan untuk menjelaskan sifat, tujuan, dan proses pendidikan secara menyeluruh. Berbeda dengan teori pendidikan lainnya yang lebih fokus pada aspek-aspek tertentu dan pendidikan seperti pembelajaran dan kurikulum. Adapun manfaat teori pendidikan yang pertama, membantu kita untuk memahami hakikat pendidikan dengan lebih baik. Yang kedua, memberikan kerangka kerja untuk menganalisis masalah-masalah pendidikan. Yang keempat, membantu kita untuk mempersiapkan masa depan pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Asumsi terpenting yang dibuat dalam suatu teori umum pendidikan adalah asumsi tentang tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini adalah komitmen terhadap nilai dan persyaratan. Logis untuk adanya sebuah teori, semua teori praktis terbatas atau umum harus dimulai dengan gagasan tentang tujuan yang ingin dicapai. Substansial pada tujuan formal ini ada 2 cara untuk melakukan hal ini. Yang pertama adalah mengembangkan analisis konsep pendidikan untuk menguraikan secara rinci kriteria yang mengatur penggunaan. Sebenarnya istilah tersebut kriterianya adalah kriteria yang memungkinkan kita mengembangkan orang yang terpelajar dengan orang yang tidak terpelajar. Membacakan materi tentang asumsi manusia. Nah, adapun materinya yaitu harus diasumsikan bahwa sifat manusia sampai batas tertentu dapat diubah, bahwa apa yang terjadi pada siswa melalui mempunyai pengaruh yang bertahan lama pada perilaku selanjutnya. Beberapa asumsi penting tentang sifat manusia dalam teori umum pendidikan. Nah, yang pertama itu 1. Potensi dalam kemampuan manusia diasumsikan memiliki potensi dan kemampuan untuk berkembang dan belajar. Potensi ini meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Nah, adapun yang kedua itu adalah akal dan rasional. Manusia dianggap sebagai makhluk rasional, mampu berpikir kritis, nalar, logis, dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Nah, adapun poin ketiga yaitu kebebasan dan bertanggung jawab. Manusia diasumsikan memiliki kebebasan untuk bertindak. Kebebasan diiringi dengan pertanggungjawaban atas pilihan dan tindakan tersebut. 2. Pendekatan terhadap teori umum pendidikan. Sekarang kita dapat memperluas pendekatan terhadap teori pendidikan dengan menguraikan 2 asumsi utama yang telah dibuat tentang sifat manusia. Asumsi-asumsi yang dipenekanannya sangat berbeda dan ketika diadopsi memberikan arah yang sangat berbeda pada praktik pendidikan. Asumsi tersebut mencerminkan apa yang disebutkan mekanisme dan organik penjelasan tentang fenomena. Di antara berbagai atensi yang ada di dunia, ada yang cukup jelas penemuan dari satu jenis atau lainnya. Yang lainnya jelas merupakan organisme atau makhluk hidup. Adapun kesimpulan dari materi tadi yaitu teori umum pendidikan merupakan seperangkat penjelasan yang rasional dan sistematis tentang aspek-aspek penting dalam pendidikan sebagai sebuah sistem. Teori ini memberikan landasan bagi praktik pendidikan dan membantu para pendidik untuk memahami tujuan, proses, dan hasil pendidikan.